Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, mari saat ini kita bersama-sama merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu pencurahan Roh Kudus dan makna bagi kita dalam rangka memperingati hari Pentakosta. Mari bersama kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Jika sudah menemukannya, nanti kita akan membacanya secara silih berganti. Saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 2, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Parsia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa memaknai Pentakosta, maka kita perlu terlebih dahulu memahami Pentakosta sendiri itu apa sih? Pentakosta secara umum dikenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Dan jika kita melihat kata aslinya, maka Pentakosta ini berasal dari bahasa Yunani Pentekoste, yang berarti ke-50. Maka benarlah bahwa hari ini merupakan hari ke-50 sesudah Paskah atau kebangkitan Kristus. Jadi runtutan karya keselamatan Yesus itu yang setiap tahun kita peringati dan rayakan itu kira-kira begini. Diawali dengan Jumat Agung, di mana Yesus disiksa dan mati di atas kayu salib. Kemudian setelah 3 hari Yesus bangkit dari kematiannya, dan setelah 40 hari dari Paskah Yesus naik ke surga, gitu ya. Kemudian setelah 50 hari dari Paskah Yesus terjadi pencurahan Roh Kudus di hari ke-50 setelah Paskah. Ini yang kita peringati dan kita rayakan di zaman ini, di mana kita sudah mendapat kisah lengkap karya penebusan Kristus. Namun jika kita melihat kembali pada Perjanjian Lama, di kitab Taurat Musa, tepatnya di Imamat pasal 23, maka di sana kita akan menemukan daftar hari-hari raya yang harus dipelihara oleh umat Israel itu turun temurun. Imamat 23 ayat 15 sampai 21 di sana menyebutkan bahwa sesudah 7 kali Sabat atau sesudah 49 hari, gitu ya, 7 kali 7 kan, 49 hari, maka pada hari ke-50 umat mempersembahkan korban sajian sesudah panen. Begitu pula dalam Ulangan 16 ayat 9 sampai 11, yaitu sesudah 7 kali Sabat, berarti 7 kali 7 lagi, gitu ya. Maka hari ke-50 mereka merayakan hari panen 7 minggu bagi Tuhan. Dalam konteks perayaan seperti inilah Pentakosta di Perjanjian Baru kemudian digenapi dengan turunnya Roh Kudus.
Nah, jika Paskah dilatar belakangi dengan pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir dengan domba Paskah yang digenapi di dalam dan melalui pribadi karya Kristus, maka hari raya panen 7 minggu digenapi dengan turunnya Roh Kudus, yaitu jiwa-jiwa yang percaya kepada Injil Yesus Kristus. Nah, untuk memudahkan mari kita lihat tabel berikut gitu ya, biar nggak membayanginnya susah-susah. Semoga bisa terlihat sampai belakang, sehingga kita bisa memahami bahwa ada tipologi dari perjanjian lama tentang Paskah dan Pentakosta itu yang kemudian digenapi di zaman perjanjian baru. Paskah di zaman perjanjian lama itu Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir selama lebih dari 400 tahun. Saat tulah ke-10 akan terjadi, Allah kemudian memerintahkan umatnya kan, umat Israel itu untuk menorehkan darah anak domba di daun pintu mereka. Sehingga bagi umat Israel mereka akan dilewati, anak sulung mereka tidak akan mati. Kemudian hal ini merupakan tipologi. Kemudian digenapi di perjanjian baru, Paskah perjanjian baru, yaitu Kristus sang domba. Paskah itu bangkit dari kematian, menandakan pembebasan bagi setiap kita orang percaya dari perbudakan apa? Perbudakan dosa. Gitu ya. Kalau di zaman perjanjian lama perbudakannya adalah perbudakan di Mesir, di perjanjian baru perbudakannya adalah perbudakan dosa. Kemudian untuk Pentakosta, hari raya panen besar di zaman perjanjian lama itu yang dirayakan selama 7 minggu, di mana pada hari ke-50 mereka kemudian mempersembahkan hasil panen tersebut kepada Allah. Kemudian ini adalah tipologi, digenapinya adalah hari turunnya Roh Kudus dan hari di mana panen jiwa besar-besaran karena ribuan orang bertobat dan menerima Kristus. Jadi panen yang dimaksud ini bukan ambil dari domba tetangga seberang, tetangga sebelah gitu ya, itu bukan. Tetapi yang dimaksud di sini nanti kalau Bapak Ibu baca bagian selanjutnya di pasal 2 itu ada khotbah Petrus, dan setelah itu dijelaskan bahwa ada 3.000 orang bertobat. Itulah yang dimaksud panen besar-besaran di saat Pentakosta gitu ya. Jadi bukan panen besar-besaran karena ngeruk dari gereja seberang, gereja sebelah gitu ya. Nah, inilah tipologi Paskah dan Pentakosta yang perlu kita pahami bersama, sehingga kita ini menjadi orang Kristen yang tidak gagal paham atau kita bingung, loh masa di perjanjian lama ada Paskah, ada Pentakosta, kan itu kan kita rayakan di perjanjian baru. Nah, ini supaya kita paham gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikutnya hal lain yang juga kita perlu pahami bersama adalah bahwa memang berdasarkan bagian yang sudah kita baca bersama di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 itu, Roh Kudus memenuhi mereka yang sedang berkumpul di Yerusalem, dan kemudian mereka mulai berbicara dalam bahasa lain. Akan tetapi bagian ini seringkali dipahami secara kurang tepat. Setidaknya ada 2 kesalahpahaman yang umum terjadi terkait pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Yang pertama, bahwa pandangan yang pertama mengatakan bahwa bahasa lidah atau bahasa roh itu merupakan tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus. Menurut pandangan ini, jika seorang mengaku dirinya itu pengikut Kristus, tapi dia tidak bisa berbahasa lidah atau tidak bisa berbahasa roh, maka itu artinya orang tersebut tidak dipenuhi Roh Kudus. Dan jika tidak dipenuhi Roh Kudus, maka orang tersebut tidak memperoleh keselamatan. Dengan kata lain, pandangan ini mengharuskan setiap orang percaya mengalami kembali pencurahan Roh Kudus dalam bentuk bahasa lidah atau bahasa roh. Nah, gereja kita GSRI tentu tidak memegang pemahaman ini, Bapak Ibu Saudara ya. Yang kita pegang adalah bahwa ketika kita mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka di saat itu juga kita dipenuhi Roh Kudus. Satu kali untuk seterusnya. Dan tanda bahwa kita dipenuhi Roh Kudus itu bukan dengan kita kemudian bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh, melainkan adanya perubahan hidup yang semakin serupa dengan Kristus, di mana perubahan hidup ini bisa dirasakan oleh orang sekitar kita. Jadi setiap kita tidak harus bisa berbahasa roh, apalagi jika bahasa roh itu yang dimaksudkan adalah bahasa roh seperti yang tercatat di 1 Korintus 12. Itu adalah bahasa yang mungkin kita pahami itu bahasa apa, kita nggak ngerti gitu ya. Itu adalah kesalahpahaman yang pertama. Yang kedua, menganggap Roh Kudus sebagai second blessing.
Pandangan ini menganggap bahwa Roh Kudus dan karunia-karunia yang menyertainya merupakan berkat tambahan yang harus didoakan dengan sungguh-sungguh oleh orang percaya supaya orang percaya ini kemudian mendapatkannya. Nah, menurut pandangan ini bahasa lidah atau bahasa roh itu bukan tanda keselamatan orang percaya, melainkan sebagai ukuran kesalehan seseorang. Akibatnya apa? Orang percaya sejati yang tidak berbahasa roh dianggap belum berkembang, atau dia dianggap tidak lengkap sebagai orang Kristen, atau dia tidak saleh. Nah, gereja kita GSRI juga tidak memegang pandangan yang kedua ini, Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya katakan bahwa kedua pandangan ini merupakan pandangan yang salah. Secara umum orang mungkin merasa bahwa ini benar gitu ya. Tapi sesungguhnya ini salah terkait pencurahan Roh Kudus. Jadi kedua pandangan ini tidak benar, baik secara biblikal maupun secara teologikal, gitu ya. Itu harus kita clear buat kita. Kenapa tidak benar? Karena faktanya, coba kalau kita cek gitu ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Apakah kita pernah menemukan perintah bahwa kita disuruh mengalami lagi yang namanya Pentakosta seperti persis yang sudah kita baca? Atau kita disuruh mencari, segera cari di mana Pentakosta itu terjadi, harus ke sana, harus mengalami? Kan tidak ada, gitu ya. Kita tidak akan mungkin bisa mengalami atau menemukan kejadian yang sama persis dengan apa yang terjadi pada saat itu. Seorang penafsir bahkan mengatakan dengan lugas bahwa jika kita diperintahkan untuk mengalami Pentakosta seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 yang sudah kita baca tadi, maka itu seperti kita disuruh juga mengalami kembali peristiwa terbelahnya Laut Merah, atau kita juga harus mengalami bagaimana kita merasakan Tuhan Yesus itu memberikan makan kepada 5.000 orang dan kita ada di situ. Mungkin nggak? Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, peristiwa Pentakosta yang dicatat Lukas dalam Kisah Para Rasul 2 itu ya juga hanya satu kali dan tidak mungkin terulang lagi, sebagaimana misalnya peristiwa terbelahnya Laut Merah maupun ketika Yesus memberi makan pada 5.000 orang. Nah, selain itu kita juga perlu paham bahwa bahasa lidah dalam konteks Kisah Para Rasul 2 itu wujudnya adalah bahasa-bahasa manusia yang dapat dimengerti oleh orang dari negara lain, alias bahasa asing gitu ya. Misalnya kita tiba-tiba bisa berbahasa Perancis. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksudkan dalam konteks Kisah Para Rasul 2. Jadi ini bukan bahasa yang tidak kita mengerti sama sekali gitu ya. Dan ini adalah bahasa yang memang dicurahkan bagi mereka pada saat itu. Untuk apa sih? Untuk digunakan sebagai sarana penginjilan yang efektif. Jadi bukan semacam bahasa surgawi yang tidak dapat dipahami oleh orang di muka bumi ini pun. Satu pun gak ada yang paham, itu bukan. Oleh karena itu, jika kita ingin menggunakan bahasa roh sebagai indikator keselamatan atau ukuran kesalehan, maka tidak ada seorang pun juga yang lulus. Karena ya peristiwa yang sama persis itu memang gak mungkin terjadi lagi gitu. Gak mungkin terulang kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini kita sudah belajar gitu ya, dan memahami arti Pentakosta dari sudut pandang literasi dan tipologi atau gambaran di Perjanjian Lama serta penggenapannya di Perjanjian Baru. Kemudian kita juga sudah lihat paling tidak dua kesalahpahaman umum yang sering terjadi, yang mungkin kita selama ini jangan-jangan kita juga memiliki pandangan seperti ini terkait pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Nah, sekarang mari kita lihat bersama apa yang terjadi di hari Pentakosta berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 serta maknanya bagi kita di zaman ini, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ingat kembali bahwa setelah Yesus naik ke surga itu, para murid itu dalam kondisi apa sih? Kondisinya ketakutan gitu ya. Ketakutan yang luar biasa karena mereka ditinggalkan oleh guru yang mereka kasihi. Benar bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada mereka di pasal 1 ayat 5 gitu ya. Di sana dikatakan tidak lama lagi mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan kemudian diulang lagi di ayat 7 sampai 8. Di sana dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, melalui dua pesan ini kita dapat melihat bahwa Yesus tidak memberitahu kapan waktu yang pasti atau sampai kapan mereka itu harus menantikan Roh Kudus itu dicurahkan atas mereka. Tetapi yang hebat adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 14 mencatat apa? Bagaimana murid-murid itu terus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Nah, kalau kita coba bayangkan gitu ya, situasi di masa penantian itu tentu tidak mudah bagi mereka. Karena mereka tidak tahu sampai kapan harus menantikan sampai Roh Kudus itu turun. Apakah 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, berapa lama? Kita saja kalau misalnya sudah dijanjikan sesuatu gitu ya, pasti kita akan terus lihat kalender. Kapan nih? Oh, 3 hari lagi, 2 hari lagi, 1 hari lagi. Atau misalnya kita sudah planning, nanti saya akan liburan di bulan ini, di awal bulan, di awal minggu pertama dan seterusnya. Kita pasti akan lihat, oh sebentar lagi, 1 minggu lagi. Berarti harus mulai keluarin koper, siap-siap barang. Itu kan yang kita lakukan gitu ya. Tapi terbukti melalui ayat 1 di pasal 2 bahwa sekalipun tidak tahu sampai kapan mereka itu harus menanti. Para murid ini terus menantikan sehingga ketika tiba saatnya mereka semua sudah berkumpul di suatu tempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 berkata demikian kan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua berkumpul di satu tempat gitu. Jadi mereka tiap hari terus menantikan, hari ini enggak ya, hari ini enggak ya gitu. Nah, kita di zaman ini mungkin berpikir, ya apa susahnya nunggu 10 hari dari kebangkitan itu gitu. Nah, perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara bahwa di zaman itu mereka tidak seperti sekarang. Kita sekarang sudah dapat cerita lengkapnya gitu ya. Tapi mereka itu kan belum dapat gitu ya. Mereka clueless, cuman disuruh tunggu sampai kapan gitu. Tidak ada bocoran yang jelas, tidak ada berita yang gamblang tentang berapa lama gitu. Jadi setelah Yesus terangkat surga, mereka kemudian juga bingung bagaimana kami ini melanjutkan kehidupan kami tanpa Yesus. Ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kami ini, terus kami bagaimana gitu. Mungkin rasanya seperti Bapak Ibu mungkin yang sudah ditinggal orang-orang yang dikasihi, itu kan pasti rasa kehilangannya seperti itu. Nah, itu bayangkan ketika ditinggal Tuhan Yesus, mereka murid-murid ini juga bingung gitu. Gimana melanjutkan hidup, bisa apa enggak ya? Ketakutan mereka juga luar biasa karena ancaman-ancaman itu terus ada gitu ya. Rasa gemetar, bingung, takut, campur aduk gitu ya. Nah, di saat yang tidak nentu inilah kemudian secara tiba-tiba terjadi sebagaimana yang dicatat di Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba terdengar seperti tiupan angin keras, tampak lidah api, lalu mereka dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Bapak Ibu Saudara, di kisah Pentakosta ini kita melihat bagaimana murid-murid di zaman itu bisa tetap bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama sampai hari pencurahan Roh Kudus itu tiba. Kira-kira apa yang membuat mereka itu bisa tetap bertekun menantikan sekalipun mereka nggak pernah tahu, mereka masih clueless gitu ya, sampai kapan harus menantikan itu. Yang membuat mereka bisa tetap tekun adalah janji. Janji yang Kristus ucapkan sebelum ia naik ke surga itulah yang dipegang teguh oleh para murid. Dan kita tahu bahwa janji yang Kristus ucapkan itu bukan sekedar janji yang bisa diingkari, tapi sebuah janji yang pasti akan digenapi ketika waktunya tiba. Janji itu tentu beda dengan janji yang kita buat dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan saudara kita gitu ya. Yang mungkin kita bisa lupa atau kita pura-pura lupa gitu kan, atau kita memang nanti dulu lah, kita menganggap enteng gitu ya. Nah, bagi kita yang adalah murid Kristus di zaman now, sudah seharusnya kita itu meneladani apa yang murid Yesus juga pegang, yaitu mereka memegang janjinya sesuai dengan apa yang telah dituangkan di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Di masa lalu para murid menantikan hari pencurahan Roh Kudus. Hari ini apa sih yang kita nantikan? Kedatangan Kristus yang kedua kali, bukan? Dengan demikian makna pencurahan Roh Kudus bagi kita hari ini yang pertama adalah mengingatkan kita bahwa di masa penantian yang tidak pernah kita ketahui sampai kapan kita menunggu Kristus itu datang yang kedua kalinya,
kita harus memegang teguh janji Tuhan. Dengan terus taat dan setia mengikut Tuhan hari demi hari hingga Yesus itu datang untuk yang kedua kalinya. Untuk terus taat dan setia memegang janji Tuhan hari demi hari tentu tidak selalu mudah dan tidak selalu mulus. Ada kalanya mungkin iman kita goyah karena kita sedang mengalami pergumulan atau kesulitan tertentu di dalam hidup kita. Namun di saat mulai goyah maupun di saat kita baik-baik saja, mari jangan pernah kita abaikan sapaan Roh Kudus melalui hati nurani kita. Ketika ada alarm yang mulai berbunyi, bukan alarm HP gitu ya, alarm HP kita bisa snooze gitu, untuk mengingatkan kita, mari kita taati gitu ya. Misalnya kita pagi-pagi udah terlambat, ayo walaupun terlambat berdoa dulu. Kadang kan kita tetap ada dorongan gitu ya. Ada dorongan, memang bukan suara yang audible, tapi hati nurani kita itu mendorong kita untuk ayo berdoa, ayo baca firman dulu. Tapi seringkali kita walaupun dengar, bukankah kita seringkali mengabaikannya gitu ya. Mari kita terus ingatkan diri kita juga untuk selalu memandang pada Yesus, pribadi yang kalau berjanji itu selalu ditepati. Sehingga kita boleh terus mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari demi hari yang masih dipercayakan untuk kita jalani. Bahkan tidak hanya bisa menjalani hari demi hari, tapi dengan pertolongan Roh Kudus kita juga dimampukan untuk mengisi hari-hari kita ini di masa-masa penantian kita ini dengan apa? Dengan terus memberitakan Injil kepada siapa saja yang kita temui, yang Tuhan izinkan untuk bertemu dengan kita. Nah, berikutnya bila kita mencermati kembali ayat 5-13 di pasal 2 Kisah Para Rasul, maka kita akan melihat bahwa para murid ini merupakan orang Galilea. Orang Galilea itu seperti apa sih? Orang yang sederhana. Secara logika, mereka tidak mungkin bisa menjadi saksi di Yerusalem yang merupakan pusat orientasi agama dan kekuasaan Israel. Apalagi menjadi saksi di Yudea yang mempunyai pamor lebih tinggi dibandingkan 11 wilayah yang lainnya. Tapi apa? Tuhan ingin menjadikan mereka, yaitu orang-orang Galilea itu, menjadi saksinya untuk memberitakan penggenapan janji Tuhan atas umatnya. Nah, di ayat 6-7 dicatat bagaimana orang Yahudi dari berbagai daerah itu terkejut. Mereka tercengang dan heran ketika mendengar para murid yang adalah orang Galilea seketika itu bisa berbicara dalam bahasa mereka. Bahkan ayat 12 kemudian menegaskan kembali bagaimana mereka semua tercengang, sangat termangu-mangu di sana dikatakan. Dan jika kita baca di ayat 9-11, maka kita akan melihat bahwa mereka yang berkumpul di Yerusalem itu hari itu benar-benar banyak dan berasal dari berbagai daerah. Dan yang membuat orang dari berbagai daerah menjadi kagum, termangu-mangu, terkejut, tercengang dan sejenisnya itu bukan sekedar karena tiba-tiba muncul beragam bahasa atau dialek gitu ya, tetapi juga karena keragaman bahasa ini muncul dari mulut orang Galilea, orang yang pada masa itu dipandang sebelah mata, dianggap sebagai golongan yang kurang terpelajar. Ketika orang Galilea mendapat pengajaran di sinagog gitu ya, pengajaran yang mereka terima itu tidak bisa disandingkan dengan pengajaran orang-orang Yudea yang terbiasa menggunakan bahasa yang tinggi, bahasa Aram atau bahasa Yunani, tapi bahasa Yunani kerajaan gitu ya. Nah, itu tidak seperti itu. Bahkan orang-orang Yudea ini mereka menguasai bahasa Yunani klasik, masih ditambah lagi bahasa Latin. Nah, itu bayangkan orang kaum intelektual dibandingkan orang mungkin kalau zaman sekarang dibahasakan rakyat jelata gitu ya. Namun tidak jarang sekalipun setiap kita itu memiliki keunikan masing-masing gitu ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang kita pun merasa minder. Kita merasa kita tidak lebih baik atau lebih pintar dari si A, si B, si C, dan seterusnya. Nah, bagi setiap kita yang hingga saat ini masih merasa minder karena keadaan kita tidak seperti orang-orang di sekitar kita, ada kabar baik untuk kita, yaitu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang terlalu buruk untuk dipakainya. Karena Tuhan sanggup dan mau memberdayakan kita yang sesungguhnya tidak layak ini untuk menjadi alatnya. Jadi siapapun kita yang kita merasa bahwa aku ini orang biasa, aku lo gak bisa apa-apa, pendidikan juga tidak tinggi, hanya bisa masak, taunya masak, merawat anak dan seterusnya. Mungkin kita merasa minder gitu ya, kita merasa gak bisa ini dan itu. Tapi inilah penghiburan bagi kita. Hanya saja pertanyaan adalah,
Maukah kita memberikan diri kita untuk dipakai menjadi alatnya yang mewartakan kasih anugerah yang Ia limpahkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika Tuhan Sang Pencipta itu mau memakai kita yang lemah dan tidak sempurna, masakan kita menolak dan lebih memilih untuk berpangku tangan karena merasa tidak sehebat orang lain? Masakan kita hanya karena kita lebih pendek, kita tidak sehebat orang itu, kemudian kita ciut dan kita tidak melakukan apa-apa? Bapak, Ibu, Saudara, mari di momen Pentakosta ini kita terus memegang teguh janji Tuhan dan terus taat dan setia mengikuti Tuhan hari demi hari hingga Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Serta mari kita mengisi hari-hari kita dengan pertolongan Roh Kudus untuk kita terus menjadi saksi Kristus. Karena Tuhan mau memakai kita, siapapun kita yang lemah, kita bahkan yang dipandang sebelah mata seperti murid-murid Yesus yang adalah orang Galilea itu, kiranya Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi setiap kita terus memampukan kita menjadi saksinya yang mewartakan Injil Kristus Yesus. Amin.